Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini, kalian udah lihat ya, ada PC modding di sebelah kanan saya. Ini PC hasil modifikasinya Kang Haris yang kemarin diikut sertakan di mini competition. Wah, luar biasa sekali. Dan di video kali itu saya sengaja, karena banyak teman-teman di luar sana yang nanya, Bang, apakah PC setelah dimodif seperti itu suhunya aman, performanya maksimal atau enggak gitu. Nah, di sini saya akan coba langsung nih ya uji nih si PC hasil modifikasi seperti ini, apakah performanya maksimal, apakah airflow di dalam casing ini tetap bagus atau tidak bagus gitu kan. Sengaja nih di sini saya pasangkan SSD eksternal, terus flash disk, keyboard, mouse. Pokoknya saya perlakukan si PC ini tuh sebagaimana mestinya PC harian. Kita langsung saja tes sekarang, main game, dan kita lihat bagaimana hasil performa si PC modifikasi ini. Oke? Let's go! Pengujian ini saya lakukan tanpa overclock ya. Jadi si Ryzen 7 5700X ini berjalan default, dan untuk memori RAM-nya hanya diaktifkan XMP saja. Acer Predator 2x8GB Apollo ini berjalan di CL14 3600 MHz. Dan pengujian ini dilakukan dalam kondisi si casing mode-nya ini utuh ya, diletakkan sebagaimana mestinya, PC di atas meja, di samping monitor, dicolok mouse, keyboard, SSD eksternal, dan lain-lain. Oke, pengujian pertama di sini saya looping Cinebench R20 5 kali berturut-turut ya. Skor pertama mendapatkan 4828 CB dengan suhu 57,4 derajat Celcius. Looping kedua mendapatkan 4859 CB dengan suhu 59 derajat Celcius. Looping ketiga 4851 CB dengan suhu 60,8 Celcius. Dan looping kelima ini mendapatkan 4337 CB dengan suhu 60,7 derajat Celcius. Jadi di sini maksimum di 62,1 derajat Celcius ya di looping keempat. Oke, kita lanjut tes main game nih. Kurang lebih sekitar 3-4 jam saya main game pengujian ini. Ada beberapa game 3-4 jam lah berturut-turut ya. Game pertama saya main Apex Legends. Penggunaan VGA card kalian bisa lihat 98-99% dengan power 100 watt. Suhu berada di 65-68 derajat Celcius. Ya naik turun ya. Cukup adem temperaturnya kalau seperti ini ya. Nah, kalau untuk si prosesor Ryzen 7 5700X penggunaan masih rendah, berkisar di 30-40% dengan suhu hanya di 63-65 derajat Celcius juga. Nah, setelah beberapa kali main, ya memang di sini suhu VGA card jadi sedikit lebih naik, 69 derajat Celcius. Dan si prosesor masih tetap anteng ya, di sekitar 64 derajat Celcius saja. Jadi kalau melihat suhu seperti ini, saya rasa cukup aman si komponen di dalam casing mode ini kalau mau dipakai harian. Lanjut game kedua. Nah, ini petualangan ya, si God of War resolusi 1080p, FPS-nya balance ya. Di game ini suhu VGA lebih adem, walaupun sama-sama penggunaannya udah mencapai 99%. Suhu VGA hanya di 63 derajat Celcius dengan suhu prosesor di 57 derajat Celciusan. Dan tambahannya lagi, di sini saya cantumkan wattmeter si PC-nya aja ketika menjalankan game-game yang dites ini. Kalian bisa lihat ya di pojok kanan tuh ya, ada wattmeternya ya, sekitar 200 lebih ya, naik turun tuh. Kita lanjut ke game ketiga, benchmark si Horizon Zero Dawn. Penggunaan VGA seperti biasa sudah menyentuh 99% dengan powernya 100 watt ya. Suhu tetap berada di 62 derajat Celcius saja. Dan untuk suhu prosesor, ya walaupun penggunaannya naik, tetap ya suhunya di bawah 60 derajat Celcius. Wih, keren nih, ini adem banget nih kalau gini ya. Wattmeter juga ketika pengujian Horizon Zero Dawn saya simpan juga di pojok kanan ya, kalian bisa lihat juga tuh. Oke, di sini sekalian saya tes editing video dan render di Premiere Pro 2019 ya. Tapi ini hanya testing saja, jadi timelinenya seadanya ya. Ya gini aja nih. Saat render ini filenya 1 GB dengan durasi 14 menit. Ya kurang lebih waktu yang dibutuhkan 9 menit. Suhu prosesor berada di 66 derajat Celcius ketika merender. Lanjut pengujian 3D Mark nih.
Ini di sini saya uji Fire Strike mendapatkan all score 19.408. Terus dilanjutkan lagi 3D Mark Time Spy mendapatkan skor 8.289 dengan suhu prosesor hanya di 64 derajat Celcius dan si GPU-nya di 65 derajat Celcius. Nah, kalau untuk pengujian storage-nya, karena di sini hanya menggunakan satu NVMe, yakni Acer Predator GM3500, saat dites Crystal Diskmark setelah dipakai pengujian game tadi ya, suhu maksimum di 58 derajat Celcius dengan read 3215,2 MB per second dan kecepatan read-nya 2617,3 MB per second. Jadi si kondisi NVMe ini tuh juga sekaligus dijadikan sistem Windows-nya di PC modding ini ya. Jadi ya ini masih wajar banget suhunya segini karena suhu toleransi itu berada di angka 70 derajat Celcius. Jadi masih sangat aman. Oh ya, tambahan ya, pengujian ini tuh dilakukan di ruangan AC, suhu ruangan berkisar di 26 sampai 27 derajat Celciusan. Dari hasil tes tadi, PC mode ini tetap memberikan performa yang cukup baik dengan suhu yang terbilang adem. Ya aman dipakai harian gitu ya. Terus airflow di dalam case ini sangat terjaga, sehingga komponen di dalamnya tuh ketika berjalan full load seperti PGA card tadi ya, tetap normal suhunya. Ya sebagaimana mestinya si PGA card di dalam casing basic. Begitu juga dengan suhu prosesor. Walaupun fan cooler ini diganti menggunakan low profile, ya tetap bekerja maksimal ya untuk mendinginkan si radiator, sehingga suhu prosesor tetap normal saat pengujian tadi. Ya mantap ya, jadi bukan hanya estetika saja, tapi tetap airflow di PC modding ini mendapatkan performa yang cukup baik. Alhamdulillah teman-teman, tadi saya udah ngetes ya si PC ini, tes suhunya, tes performanya, dan alhamdulillah ternyata mantap ya, sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Sekarang kita mau saja tanya nih ke Kang Harisnya langsung. Kang, apakah sebelum nge-modding si PC ini udah diperhatikan airflow-nya atau secara tidak sengaja tiba-tiba bagus nih airflow-nya gitu kan? Ini langsung nih. Singkatnya, airflow pasti diperhatiin. Nah, airflow pasti perhatiin ya. Jadi dari awal casing ini tuh konsepnya emang kita tanpa fan intake. Jadi kan kita mikirin nih gimana caranya airflow bagus tanpa intake. Ini kan tanpa intake. Iya, ini memang tanpa, nggak ada intake-nya depannya ya. Gitu. Jadi kita maksimalin exhaust-nya. Terus kita maksimalin juga rongga buat masuk udara dari luar. Misalkan dari bawah sini, dari pinggir sini juga. Kebanyakan sih dari bawah sini lega. Iya, bawah sini lega banget. Jadi kalau misalkan kita nanya intake paling ngandelinnya dari VGA VGA kalau VGA motor VGA ya. VGA narik nanti ketarik lagi ke belakang nanti kebuang. Jadi cuman karena VGA kan jarang muter. Jadi tetap maksimalnya di fan all-in-one sama exhaust yang dari atas ini. Jadi selain estetika, berarti airflow dan jangka panjang dipakainya berarti ya kan tetap diperhatikan sebelum kita ngegambar kayak dulu itu kan. Jadi sebelum ngegambar tuh kita ya perhatiin dulu berarti modelnya, airflow-nya, kesehatan si komponen-komponennya berarti gitu kan. Jadi ya memang terjawab sudah lah teman-teman. Kalau PC modding seperti ini tuh nggak asal-asalan, yang penting HD lah gitu, yang penting estetika gitu, enggak. Tetap airflow-nya juga ya kan? Soalnya itu kan salah satu tanggung jawab profesi ya. Selain estetika juga performa juga diperhatiin gitu. Meskipun kadang si performa ini kan bukan tokoh utama ya. Iya benar. Kadang gitu. Cuman ketika ada beberapa pihak nanyain masalah performa, ya kita jawab dengan ini. Gitu. Luar biasa. Jadi ya saya juga cukup kaget juga tadi. Wah, kok suhunya dingin banget gitu kan. Ini pengujian-pengujian tadi kan udah saya screenshot juga ya. Udah tadi saya ajukan juga ke teman-teman dilihatkan gitu kan. Ini bukti nyata kalau misalkan hasil PC modifikasi seperti ini tuh tetap sehat dipakai untuk harian gitu kan. Ya, wah luar biasa. Oke, mungkin gitu aja. Kak Haris ada yang mau disampaikan lagi?
Itu aja. Itu aja. Oke. Itu udah terbukti juga berarti ya Kang. Luar biasa lah. Mantap nih Kang Haris ya. Modifikasi, diperhatikan estetikanya, airflow-nya, performanya, semuanya lengkap dan bisa dipakai untuk harian juga. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adha. Saya Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.